Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Zafira dengan nomor induk mahasiswa 19.13313. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan aku dari kelas D metode penelitian kuantitatif. Di sini aku akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang variabel. Yuk disimak dan ditonton sampai selesai ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu variabel? Jadi variabel itu adalah konsep yang mempunyai variasi atau pengertian yang menggambarkan adanya variasi. Konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara mengidentifikasikan pada suatu aspek sehingga memungkinkan untuk dapat diamati atau diukur. Misalnya contoh konsep itu adalah badan dan contoh variabel itu adalah berat badan. Dalam penelitian sosial dan psikologi, suatu variabel tidak mungkin hanya berkaitan dengan satu variabel lain saja, melainkan saling berpengaruh dengan banyak variabel lain. Untuk itu, diperlukannya identifikasi variabel. Identifikasi variabel merupakan langkah penetapan variabel-variabel utama dalam penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing. Variabel itu sendiri terdiri dari banyak jenis. Yang pertama ada variabel tergantung. Variabel tergantung adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Besarnya efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul hilangnya, membesar mengecilnya, atau perubahan variasi yang tampak sebagai akibat perubahan pada variabel lain. Penelitian mengamati apa yang terjadi pada variabel tergantung apabila variabel bebas berubah. Lalu yang kedua adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi suatu variabel lain. Variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui. Variabel ini dipilih dan sengaja dimanipulasi oleh peneliti agar efeknya terhadap variabel lain dapat diamati dan diukur. Untuk penelitian korelasional di mana peneliti tidak memanipulasi variabel bebas, biasanya digunakan istilah prediktor dan kriterium untuk variabel tergantung. Lalu yang ketiga ada variabel kontrol atau kendali. Variabel kontrol atau variabel kendali adalah variabel bebas yang efeknya terhadap variabel tergantung dikontrol oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya netral. Variabel bebas yang semula dibiarkan bervariasi kini dibatasi sehingga variasinya minimal atau hilang sama sekali. Contohnya mengambil subjek yang sama seperti wanita semua, usia 25 tahun semua, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel bebas bukan utama yang juga diamati oleh peneliti untuk menentukan sejauh mana efeknya ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel moderator selalu berupa variabel kategorikal or klasikal. Pengikut sertaan variabel moderator didasari asumsi bahwa masing-masing kategori memiliki efek berbeda terhadap variabel tergantung. Contohnya jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada kovariabel. Kovariabel suatu bentuk variabel bebas yang diperlakukan sebagaimana memperlakukan variabel moderator namun tidak berupa kategori, melainkan berupa variabel kontinu. Untuk dapat diperlakukan sebagai kovariabel, suatu variabel bebas harus sudah diketahui memiliki hubungan linear dengan variabel tergantung dan diikutsertakan dalam desain agar kecermatan analisis tetap terjaga. Contohnya seperti IQ. Selanjutnya ada manipulasi variabel-variabel dalam eksperimen. Variabel adalah suatu aspek atau hal yang memuat nilai-nilai yang berbeda berdasarkan dimensi tertentu. Faktor-faktor yang ikut terlibat dalam proses dinamik dalam suatu eksperimen. Suatu eksperimen mengandung suatu perlakuan terhadap subjek.
Subjek merupakan organisme yang mempunyai sejumlah hal yang akan mempengaruhi dampak dari suatu perlakuan. Suatu eksperimen memungkinkan kita untuk menarik suatu kesimpulan kausal mengenai suatu perilaku. Bila perilaku mengalami perubahan seiring dengan perubahan anteseden, dapat dikatakan bahwa kondisi anteseden tersebut menjadi penyebab perubahan perilaku. Lalu secara garis besar ada 3 macam variabel. Yang pertama itu variabel independen atau variabel bebas. Lalu kedua itu variabel dependen atau variabel tergantung. Dan yang ketiga variabel ekstranen yang tidak diketahui dan tidak diharapkan. Yang pertama kita akan membahas tentang variabel bebas. Variabel bebas merupakan dimensi yang dimanipulasi secara sengaja oleh eksperimenter. Kondisi ekstenden yang dipilih untuk divariasikan merupakan nilai-nilai yang ditetapkan oleh eksperimenter, tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain dalam eksperimen. Lalu variasi pada variabel bebas ada variabel lingkungan seperti suhu udara, pencahayaan, intensitas suara. Lalu variasi variabel tugas itu seperti pelatihan, kompleksitas, tugas, dan penyampaian. Lalu ada variasi variabel subjek itu seperti umur, inteligensi, minat, perhatian, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada variabel tergantung. Bentuknya adalah respon atau reaksi terhadap variabel bebas. Variabel tergantung perilaku tertentu yang diharapkan mengalami perubahan sebagai akibat dari perubahannya variabel bebas. Diperlukan suatu pengukuran yang diobjektif untuk mengetahui perubahan variabel tergantung tersebut. Lalu jenis variabel tergantung itu adalah jenis respon yang diharapkan. Ada respon psikologis seperti tekanan darah, detak jantung, lalu ada perilaku yang tampak seperti gerakan-gerakan motorik, misalnya agresivitas. Lalu ada laporan verbal itu seperti opini, sikap, perasaan yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan skala. Lalu ada variabel-variabel lain. Dalam suatu eksperimen dimungkinkan adanya variabel yang sebenarnya ikut mempengaruhi variabel tergantung, yaitu yang disebut extraneous variable atau variabel ekstrane. Lalu ada contoh penelitian dari Scatter. Nah, dari contoh penelitian Scatter ini, hipotesisnya adalah orang yang mengalami kecemasan ia akan mencari teman. Lalu hipotesis tersebut menyatakan sebuah potensi hubungan antara dua variabel, yaitu kecemasan dan mencari teman. Lalu variabel bebasnya itu kecemasan dan variabel tergantungnya itu mencari teman. Nah, dari situ prosedur eksperimennya, subjek dibawa ke suatu ruangan dan eksperimenter memperkenalkan sebagai Dr. George Zilstein dari Departemen Neurologi dan Psikiatri. Dikatakan bahwa eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejutan listrik. Nah, dari penelitian Scatter ini diperoleh asumsi, yaitu kelompok pertama akan mengalami kecemasan lebih besar daripada kelompok kedua. Kemudian ada semacam penundaan, seperti eksperimenter sedang mempersiapkan alat-alat. Pada kesempatan ini diberi kuesioner. Apakah akan menunggu sendirian atau bersama-sama dengan subjek lain? Hasil dari eksperimen ini, subjek-subjek pada kelompok pertama yang mengalami kecemasan kurang bersedia menunggu sendirian. Lalu selanjutnya ada eksperimen Hess. Hipotesis dari eksperimen Hess ini, pupil mata semakin besar membuat orang lebih tampak semakin menarik. Variabel bebasnya ukuran pupil, variabel tergantungnya daya tarik. Dari eksperimen Hess ini, prosedur eksperimennya, subjek yang terdiri dari para pria diminta untuk menilai 4 foto dari 2 wanita. Foto-foto tersebut telah direkayasa sehingga
Setiap wanita dalam foto tersebut memiliki pupil mata kecil dan pupil mata besar. Subjek diminta untuk mengelompokkan wanita mana yang tampak lebih ramah, menarik, dan cantik. Lalu dari sini hasil eksperimennya, subjek memberi nilai lebih pada wanita yang memiliki pupil mata yang besar. Nah, itu dia penjelasan variabel penelitian dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik, sehingga menambah pemahaman kita semua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.